Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Desa Channel. Belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas soal mengenai debit dan persamaan kontinuitas. Stay tune terus ya. Oke Ananda, kita masuk ke soal yang pertama. Habibi mengisi sebuah bak mandi dengan air dari keran. Jika diketahui volume bak mandi, ini adalah V-nya ya, 6 meter pangkat 3, dan luas penampang keran airnya 2 cm pangkat 2, kecepatan aliran airnya 3 meter per second. Hitunglah berapa lama Habibi mengisi bak mandi hingga penuh. Jadi kita tulis di sini terlebih dahulu apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahui yang pertama di sini ada volume ya, volume V besar sebesar 6 meter pangkat 3. Jadi ini karena sudah ini meter pangkat 3, jadi ini sudah betul ya. Lalu luas penampang keran A besar ya, A besar sama dengan 2 cm pangkat 2. Ini kita hapus saja dulu kalau ragu ya. 2 cm pangkat 2 ini harus kita jadikan ke meter pangkat 2 ya. Berapa? Nah, jadi di sini kita naik cm ke meter, naik 2 tangga ya. Karena ini pangkat 2 artinya ini nanti 2 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 ya. Lalu kecepatan aliran airnya, kecepatan dinamakan dengan V kecil sama dengan 3 meter per second. Hitunglah berapa lama Habibi mengisi bak mandi hingga penuh. Nah, jadi ini yang ditanya adalah berapa lama waktunya ya. Waktu. Tadi Ananda ingat ya pelajaran kemarin yang bersama Pak Ade. Apa persamaan debit? Jadi debit itu persamaannya adalah Q sama dengan volume per waktu. Ada lagi persamaan yang lainnya adalah luas permukaan benda, terus permukaan penampangnya dikali dengan kecepatannya sama dengan volume per waktu. Jadi yang ditanya di sini adalah waktunya ya. Bagaimana untuk mencari waktu? Itu T sama dengan volume per A dikali kecepatan. Volume per A dikali kecepatan. Bisa Ananda kita langsung masukkan persamaannya atau angkanya di sini. Berapa volumenya di sini? Tadi volumenya udah ada 6 ya, 6 meter pangkat 3 dibagi A-nya di sini kita masukkan 2 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 dikali kecepatannya berapa? 3 ya, 3 meter per second. Mana yang bisa kita coret? 2 sama 3 ini sama-sama 6. Jadi hasilnya menjadi sama dengan ini naik ke atas ya. Kalau naik ke atas dia pangkat positif, artinya 10 pangkat 4 second. 10.000 ya. Inilah jawabannya. Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang pada masing-masing ujungnya yaitu 20 cm pangkat 2 dan 5 cm pangkat 2. Jadi bisa kita misalkan di sini Ananda yang besar ya, yang luas penampang besar itu kita misalkan itu A1-nya ya. A1-nya sama dengan 20 cm pangkat 2 ya. Jadi A2-nya di sini 5 cm pangkat 2. Jika kecepatan Frida pada penampang kecil, jadi kalau penampang kecil apa tadi?
kita misalkan yang kedua ya. Jadi ini adalah informasi di soalnya adalah V2 ya. V2-nya sama dengan 30 meter per second. Berapakah kecepatan Frida pada penampang besar? Itu adalah ditanya V1. Ini berlaku apa? Sudah belajar kemarin ya. Persamaan kontinuitas ya, persamaan kontinuitas. Apa persamaannya kemarin? Sudah belajar sama Pak Ade kemarin. A1 debit yang besar plus penumpang besar sama dengan juga debit plus penumpang kecil ya. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya di sini ya. Nah, berapa A1 di sini? 20 cm pangkat 2. V1-nya yang ditanya sama dengan A2 di sini 5 cm pangkat 2. V2 di sini 30 meter per second. Dengan lupa dibuat satuannya ya. Nah, mana yang bisa kita sederhanakan karena ini sama-sama cm kuadrat, bisa kita hilangkan. Nah, lalu ini bisa juga ya. Ini 0, ini 0. Jadi berapa tinggal lagi? Jadi V1 sama dengan 3 dikali 5 ya, 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 ya, sama juga dengan 7,5 meter per second. Jadi hasilnya adalah 7,5 meter per second. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Sebuah pipa air berbentuk leher botol pada seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Diameter penampang yang lebih besar. Jadi di sini ada yang lebih besar. Penampangnya kita lambangkan di sini diameternya D1 ya. Dan diameter penampang yang kecil itu kita lambangkan di sini D2. Jadi artinya katanya di sini penampang yang lebih besar itu 3 kali diameter penampang yang lebih kecil ya. Jadi maksudnya di sini adalah D1 itu sama dengan 3D2. Gitu ya. Jika kelajuan itu V, kelajuan air pada penampang yang besar, jadi itu V1 ya sama dengan 4 meter per second. Nah, ditanya berapakah kelajuan air pada penampang yang kecil, itu adalah V2. Apa hubungan diameter dengan kecepatan? Kita mengetahui bahwa persamaan kontinuitas kemarin itu adalah Q1 sama dengan Q2 ya. Q1 itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Karena di sini luas penampangnya kita misalkan aja lingkaran, jadi kita ganti luas penampang ini dengan rumus seperempat VD kuadrat ya. Jadi tidak usah ibu tuliskan, ibu langsung saja A-nya ibu ganti dengan D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Karena ditanya di sini V2, maka persamaan kita menjadi D1 per D2 dikuadratkan dikali V1. Sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. Kita ganti D1-nya berapa? Jadi di sini kita ganti berapa D1-nya? D1 kita ganti dengan 3D2 ya per D2, ini kita kuadratkan dikali V1-nya 4 meter per second. Lalu bisa kita coret D2 sama D2. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat, 3 pangkat 2 adalah 3 kuadrat, 9 dikali 4. Maka kelajuan air pada penampang yang kecil bernilai 36 meter per second. Nah, inilah jawabannya. Oke.